Kak Fadli, nih kayak contohnya misalnya, Kak Fadli enak ya, gila lu sekali manggung honor sekian misalnya. Beres, dia kerja hari pertama benar, hari kedua benar, hari ketiga dia tiba-tiba nelpon gue. Dia nelpon gue, Kak, sorry, gue kayaknya nggak bisa sampai habis deh, sampai jam 9. Fadli Jackson ini termasuk salah satu impersonator Michael Jackson Indonesia yang punya prestasi, keluarga besar dari mendiang Michael Jackson. Dan ada foto bersama Fadli saat itu diundang oleh Presiden SBY. Satu itu. Kedua, ini ada musuhnya nih Mr. Big, namanya Mr. Big julukannya di situ. Wah, jahat sama anak-anaknya. Tapi Michael Jackson bela-belain sama dia gitu. Bisa, ya itu, melawan robot-robotnya, di barnya dia. Nah, di barnya, terutama tuh Smooth Criminal gayanya kan. Wah, keren banget. Dengan durasi yang panjang gitu. Kayak detektif pakai koboi gitu, topi koboi, terus dasi, baju putih, garis-garis, dia bisa keluarin ilmu lempar koin. Sampai kita sering tuh koin 100-an kalau masuk rumah kita gituin tuh. Ding, hilang koinnya. Ya kan bukan masuk ikut nyoba juga ya. Nyoba. Itu kan dia kalau nggak salah pakai jas ya kan, dasi, celana bahan, sepatu serba hitam, pakai laken di atasnya kan. Iya. Ya kan? Terus masukin Lempar koin ya kan ke jukebox itu kan. Jukeboxnya ya kan? Itu nyoba Fadli nyoba. Ya kan? Nah, itu sempat juga gaya-gayaan gitu. Gaya begitu. Nah, lebih fatal lagi kan ada yang Michael Jackson muter di atas meja tuh, yang spin. Ya, spin. Pertama kali bisa spin itu di SMP kelas 3. SMP Fadli kelas 3, Fadli bilang sama teman sebangku sama yang pokoknya dua bangku ini. Pas jam istirahat, "Bro, lu di depan pintu. Kenapa jagain ada guru nggak ada. Jagain mau ngapain? No, si Fadli mau naik ke atas meja, mau muter kayak Michael Jackson. Muter pertama kali itu di kelas. Itu di kelas ya? Set, muter itu dua meja kali. dikumpulin tuh? Dua meja aja, dua meja. Okay. Muter di situ, 2 kali spin. Set. Wow, tepuk tangan berdiri semua. Wow, bisa ternyata nih. Di situ. Awalnya di situ. Oke, itu bicara tentang sedikit banyak lo belajar tentang Michael Jackson. Style menari teatrikalnya seorang Michael Jackson lewat moonwalk itu tadi ya kan. Di tahun 90 awal nanti dilurusin apa nama albumnya, tapi yang pasti Black or White lagunya. Oke. Ya kan, di situ ada aktor cilik Macaulay Culkin. Yep. Ya kan, main di situ dari ketika dia nyetel musik rock ya kan, intronya tuh sebenarnya menjadi intro gitu kan sebenarnya kan. Betul. Intronya kan sampai digedor-gedor sama ayahnya, matiin tuh, kecilin tuh ya kan. Musik tuh bikin gaduh, bikin berisik gitu loh ya kan. Muncul lah. Dan Black or White itu punya premis, punya message yang sangat bagus, mendunia banget. Artinya kalau saya melihat betapa seorang Michael Jackson itu sangat menuntut sebuah kedamaian di muka bumi, kurang lebih gitu loh. Dan secara dulu belum zamannya CGI. Belum. Ya kan, belum zaman CGI ketika seorang, saya lupa direktornya siapa ya kan, satu gambar bisa menjadi beberapa wajah karakter saat itu kan di video itu kan. Nah, apa kesan Fadli melihat klip atau mungkin pesan dalam syair Black or White itu? Kalau Black or White itu lebih unsur anti sara pasti. Yeah. Perdamaian dunia, nggak kenal rasis, suku agama, apalagi hitam putih sesuai dengan judul Black or White itu. Dan Michael Jackson kan emang pendobrak kalau dalam dunia musik, dialah yang bikin kultur juga video klip itu, video musik khususnya musik video klip itu mempunyai nyawa, mempunyai cerita. Selalu yang terdepan. Iya, punya narasi sendiri, punya story sendiri, yang ya bahkan di billboard musik dia yang jebolin kulit hitam masuk. Tadinya kan nggak bisa, gitu. Ya itu. Makanya dia sampai dia rekrut Macaulay Culkin juga ya target bagus juga. Selain Macaulay Culkin juga sebenarnya kalau Macaulay Culkin kan orang ada real, ada anak-anaknya. Kalau tokoh fiktif yang ditarik sebagai cameo di video klip itu The Simpsons. The Simpsons ya. Homer sama Bart masuk dalam situ. Nah, Fad. Nah, yang gue pengen tanya nih, Fad. Sekarang seperti apa sih? Ini kayak Fadli nih pakai nih Michael Jackson Lovers Indonesia gitu loh. Ya kan, topi memang harus warna biru dan putih, warna dasar topinya. Terus font hurufnya Michael Jackson, terus hurufnya harus hitam dan Indonesia harus merah. Coba Fat secara singkat ringkas dijelasin tuh kayak apa, Fat?
Komunitas ya? Oke, gue buka dulu kayak komunitas. Jadi kalau warna dibilang warna biru putih nggak harus. Nggak harus, bebas ya. Bebas. Ini pilihan Ini aja emang, ya. emang kebetulan lagi waktu itu dapatnya warna biru Dapatnya putih. ini, stoknya yang ada ini. Kalau filosofi ya paling gambarin sedikit nih. Kalau Dilatih ke sana, Fat. Oh iya sorry, ke sini ya. Ini karena para viewers penonton kan di situ. Ya nih, fonts Michael Jackson-nya ini dipakai emang jenis fontnya ya, apa namanya yang dipakai sama Michael Jackson untuk penulisan nama dia selalu pakai font ini. Ya. Terus Verdana kalau nggak salah nama fontnya. Terus kalau kenapa Lovers-nya dicetak tebal itu karena menunjukkan kecintaan kita anggota komunitas terhadap Michael Jackson itu kecintaan kita tuh tebal rasanya sukanya. Indonesianya lebih dibikin kayak graffiti begini hurufnya warna merah biar merah tuh berapi-api menyala. Kenapa graffiti supaya terkesan bebas jadi anak-anak komunitas ini nih bebas berkreasi. Nah kalau gambar Michael Jackson kenapa dia lagi begini? Nah ini karena lagi nunduk melambangkan bahwa Michael Jackson itu sosok orang yang humble. Jadi walaupun udah Down to earth ya? Down to earth. Oh, dia sedang down to earth. Down to earth, rendah kalori. Low profile. Nah itu filosofi dari Michael Jackson Lover Indonesia tuh. Gitu ya. Yep. Oke. Nah, Fat. Ini sebelum kelupaan, Fadli ke kamera utama. Panggilannya apa nih penontonnya? Ngupingers boleh, bebas lah, suka-suka lu aja lah. Ya kan? Pokoknya judulnya nguping. Ya. Silakan sampaikan alamat akun Instagram, sosial media Fadli, ya kan, untuk teman-teman para penguping. Penguping di channel Ngupingers, ya kan. Ya. Oke. Juga sampaikan jangan lupa subscribe, ya kan, like, komen. Akun YouTube boleh juga. Boleh, boleh. masalah. Tanya dulu. Boleh dong. Boleh. Gimana? Kan nanti kita tukeran. Suara tit begitu. Nanti kita kan tukeran. Siap. Waduh banyak nih. Silakan dulu. Oke, halo para ngupingers yang lagi denger pasti nguping-nguping di sini. Gua Fadli Jackson di sini mewakili Michael Jackson impersonator dari Indonesia. Buat kalian semua yang mau follow Instagram akun pribadi gua ada di @fadli_jackson. Facebooknya juga Fadli Jackson. Kalau untuk komunitasnya di mjlovers_id itu untuk Instagramnya. Kalau di Facebook page-nya Michael Jackson Lovers Indonesia. Di situ lo bisa follow, bisa like, bisa di-share. Dan yang terakhir juga ada YouTube channel gue namanya Santai Bareng Gue. Nah, di situ aja langsung lu subscribe, komen, share karena di situ lu bisa nanti lihat kegiatan gue apa aja. Pokoknya kita kulik ada di situ di Santai Bareng Gue. Bareng gue Fadli Jackson. Thank you ngupingers. Ya. Balik lagi ke obrolan kita. Back to topic. Oke, ya kan? Kayaknya waktu masih lama kan? Masih ada 3 jam lagi ya? Wah, luar biasa. Luar biasa buat Fadli kita habisin. Ya kan? Habisin. Jadi gini Fad, di era milenial ya kan sekarang ini ya kan, itu gue belum pernah denger lagi ada seorang impersonator baru setelah Fadli Jackson gitu loh. Kira-kira itu memang ada problem nggak atau apa sih Fad kira-kira Fad? Nggak ada problem. Jadi sebenarnya banyak impersonator yang baru-baru pun banyak, junior pun ada banyak. Cuman mungkin gini loh, menjadi seorang impersonator yang baik dan benar itu tata caranya yang banyak yang nggak tahu. Gitu. Nah, itu coba kasih tahu dulu, Fat. Trik dikit ya, Trik dikit. Ya jadi gini. Bebas, kebanyakan kalau yang kan gue mantau juga, ya, gitu. Teman-teman adik-adik di komunitas semua juga di luar sana yang mungkin lagi nonton nanti. Gue nih mantau, jadi mereka kebanyakan maunya instan, nggak ngelihat lagi perjalanan orang kayak gimana, pengorbanan seperti itu, nggak lihat berapa tahun. Ibaratnya gini, seorang Fadli aja, Fadli contoh sendiri, diri sendiri, dari tahun tadi 90 ke 97, 7 tahun pendalaman karakter, bahkan 97-nya baru berani menjadi impersonator, tampil di depan publik, tapi baru ngerasain enaknya itu ada di sekitar tahun 2000, ya let's say 2006 ke atas. Gitu. Karena banyak proses yang kita mesti gali, banyak baik cara attitude. Dari 90, dari mulai 90 sampai dengan 2013 tahun kurang lebih. Iya, itu kan buat bikin untuk ngerasain ibarat kita nanam bibit padi, baru bisa nanemin jadi berasnya itu baru bisa dimakan ya. Itu baru sekarang ini gitu. Tapi banyak maaf kata di luar sana nyampe ke kuping Fadli juga gitu kan. Gue mau tuh kayak gitu dong. Iya, lu kalau misalnya waktu itu saya baru masuk langsung lu honornya segitu, ntar kaget lu stroke, lu nggak bisa ini lagi, nggak bisa dance lagi ya kan. Pernah juga contoh kecil, ada impersonator junior
pengen ketemu gue, ya udah gue ketemuin. Ya udah kita ketemu. Gue setelin musik kan. Coba dong gue mau lihat dance. Bagus dance-nya, bagus banget dance-nya. Ketika dia lagi asik dance, gue matiin tipnya. Just. Bingung sih. Kak, kenapa dimatiin, Kak? Kenapa ini? Salah lu ngomong gitu, gue bilang. Kalau lu manggung tiba-tiba musik mati begitu, terus lu ngomong depan panggung, depan orang-orang semua penonton, ih musik audionya mati, kenapa nih? Hancur lah karir lu di situ. Nah itu namanya experience. Artinya lu sendiri, lu belum bisa ngadepin trouble technical on stage. Pada saat ini aja, ya tanpa harus gue ngetes lu aja, gue matiin lu nanya ke gue kok. Harusnya kan lu tetap aja dance, atau enggak minimal lu pakai improvisasi. Itu ilmu kecil aja, sedikit dong, baru sedikit doang gitu. Jadi ada juga nggak ada yang nggak bisa bersikap gitu, dalam arti kata ketika misalnya event, ini contoh kasus, ada impersonator baru, dance-nya bagus, gue bawa yang biasa mungkin kata ya dia manggung di kamar atau di depan keluarganya, panggung tersembunyi, panggung tersembunyi, kamar mandi, whatever gitu ya, terserah dia itu. Gue bawa baik-baik, gue carikan job, gue bawa langsung dia dapat job di mall besar, katakan let's say Grand Indonesia. Udah. Yang di link kan gue semua ke IO-nya. Dengan perjanjian ini anak tidak dipakai untuk dance, tapi untuk hanya look like Michael Jackson. Looks like aja. Pada saat itu acaranya juga cukup besar, Bazar duduk, Jakarta. Dia pokoknya duduk diri, ya udah promo aja. Kalau ada yang mau minta foto, silakan. Selama 3 hari berturut-turut. Oke, ya udah, gue urusin beres. Dia kerja hari pertama benar, hari kedua benar, hari ketiga dia tiba-tiba nelpon gue. Dia nelpon gue, Kak, sorry, gue kayaknya nggak bisa sampai habis deh, sampai jam 9 hari ini. Gue cuma bisa sampai jam 5, gue mau pulang. Tapi gue udah bilang sih sama IO-nya, nanti gue manggung 3 lagu, gue sebagai ganti gue manggung 3 lagu. Di situ gue langsung marah, gue bilang, attitude lu nggak seperti ini. Perjanjian lu kalau manggung beda lagi bro. Lu udah gue coba up untuk angkat di satu momen yang dimana lu, ya udah lu udah bagus nih, diperhitungkan di sini. Jangan lu banting diri lu, gara-gara lu cuma 3 jam, lu off, tiba-tiba lu mau diganti 3 lagu. Ya itu kan seperti itu kan, attitude-nya berarti belum ngerti, belum paham. Nah, gue yang seperti bisa sekarang ini, alhamdulillah gue juga mempelajari itu. Dulu gue manggung Michael Jackson seperti ini, look like gue seperti gini, without makeup, nggak pakai makeup sama sekali, nggak ada tim, karena gue juga jujur gue nggak bisa makeup. Tapi kan berjalannya waktu, ya gue punya tim makeup artis sendiri, kru dan lain-lain segala macam gitu. Yang bahkan sampai sekarang pun ya alhamdulillah gue kalau misalnya, jadi gue memposisikan diri gue ketika gue memang ada event atau apapun yang gue harus full Michael Jackson makeup seperti yang mungkin ada nanti di sini kan foto-fotonya gitu, mau full makeup gitu, gue akan totalitas gitu. Tapi ketika orang suruh, ayo dong Fat dance dong, tapi dalam keadaan gini, ya sorry gue nggak bisa. Kenapa? Karena gue menjaga image-nya gitu. Karena kan ada beberapa merek juga yang waktu pada saat itu gue kontrak ambasadornya gue di merek produk makanan itu gitu. Nah tuh. Jadi gue bawain. Tadi soal tata cara lah ya. Attitude-nya. Ya kan bagaimana menjadi seorang impersonator yang punya citra terutama ya kan. Nah, Fat, it's okay itu tadi message itu kayaknya telek bisa disampaikan, bisa diterima sama penguping. Nah, Fat, ini bicara soal koleksi. Oke. Ya kan? Yang kedua, ini saya mau kasih tahu dulu sama para ngupingers, ya kan, teman-teman nguping. Fadly Jackson ini termasuk salah satu impersonator Michael Jackson Indonesia yang punya prestasi, dalam arti nanti biar Fadly ceritakan, ya kan. Saya cuma ngasih clue. Ada foto bareng Fadly dengan The Jackson 5, keluarga besar dari mendiang Michael Jackson. Dan ada foto bersama Fadly saat itu diundang oleh Presiden SBY beserta almarhum Ibu Ani. Nanti biar Fadly coba kasih tahu dulu, Fad. Itu gimana? Duluan mana yang SBY atau yang The Jackson 5? Yang Pak SBY dulu dong. Pak SBY dulu. Ya, itu tahun 2013. Itu gimana ceritanya, Fad? Ceritanya gue nulis status di Facebook. Pada saat itu gue nulis status di Facebook, ya gue unak-unak gue aja sih. Gue cuma bilang kalau misalnya gue sukses menjadi Michael Jackson impersonator, kalau ada kesempatan ya pengen ngerangkul aja anak-anak jalanan, ajarin dance gitu Michael Jackson. Ternyata ya itu statusnya dibaca sama si bapak. Dibaca terus diundang ke istana. Besoknya sehari, cuman turun waktu 24 jam. Ya bagi gue achievement. A gift juga sih sebenarnya, miracle juga istilahnya. Ya siapa Fadly Jackson? Nggak nyangka juga kan?
Ya biasa kita lewat cuman istana macet-macetan doang kan kita lewat di depan. Macet-macetan tiba-tiba ada nelpon protokoler istana nelpon ngundang dari istana. Iya. Wah, dalam hati gua kasus apa nih? Diundang ya kan, di telepon. Ya udah gua senang, ya udah diundang, di email disuruh print out, bawa besoknya gua datang. Gua menghormati undangannya. Gua datang ya akhirnya ya alhamdulillah bisa kesampaian sama ya Bapak Presiden SBY pada saat itu, terus juga sama Ibu Ani juga kan. Ya udah terus ya ngobrol-ngobrol, diajak pergi, ya makan segala macem, ya itu. Punya experience tersendiri yang ya gue mungkin ngerasa. Waktu pergi naik mobil RI1 dong. Iya dan rombongan sekali. Ya pokoknya. Pokoknya di mobil RI1 yang. Ya rombongan. Nah gue mau nanya satu doang. Apa tuh? AC-nya dingin nggak? Waktu itu. Jangan ditanya. Jangan ditanya ya. Jangan ditanya kemana aku pergi. Jelas ya. Gue pakai baju begini kan, tipis begini. Ini bajunya ini. Bajunya ini. Apa nih si Fat kalau diistilahkan nih bajunya? Fashionnya Michael Jackson. Ini baju Michael Jackson sebenarnya baju kayak baju kebesaran dia juga sih. Untuk ini dipakai cuma untuk kalau misalnya. Bukan size-nya yang kebesaran ya, bukan. Bukan. Itu baju kebanggaannya ya, baju kegedean beda lagi. Jadi baju kalau misalnya dia mau ketemu sama presiden, perdana menteri. Tapi terakhir dipakai baju ini presscon di O2 London. Pada saat itu ngumumin tentang disisit. Sekarang masih ada nggak, Fat? Kalau gue pengen pesen gitu masih ada nggak? Yang ini, yang kayak begini, ada di Michael Jackson celebrityclothing.com Thailand. Thailand ya? Thailand. Okay, nah, ada. Itu endorse di gue di situ tuh. Gua stop dulu sebentar di situ. Setelah SBY, ya kan ke The Jackson. Yap. Coba ceritain sedikit prosesnya itu gimana, Fat? Itu juga gue jujur aja nggak nyangka. Jadi berjalannya waktu kan gue juga menjadi duta, dalam arti kata duta, bukan duta Ceylon Seven, tapi duta untuk menyambut impersonator Michael Jackson yang datang dari Las Vegas, dari Australia. Jadi kalau ada yang tamu asing datang, ya kita lah yang paling depan lah, paling terdepan untuk nyambut mereka. Nah, gue dengar ada The Jackson mau datang. Oke. Dari pihak Indonesia, manajemen, jadi ada dua kubu kan, manajemen Indonesia, manajemen The Jackson kan. Nah mereka, gue bilang, wah seru nih mau nonton, iya. Dimintalah itu profil gue semua, jadi gue print out semua kasih ke mereka, mereka kasih ke manajemennya si The Jackson. Karena dia mau pelajari dulu bener gak, karena kan dia dengar selama nih ada di Indonesia fansnya koleksi begini bla 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 segala macem, bener gak gitu. Ketika di approve, ya pihak manajemen ngontek, Fat, lu di approve buat ketemu, tapi nggak boleh bawa barang-barang sama sekali ya, ketemu aja. Foto pun nggak boleh. Oh iya siap. Begitu ketemu gue bawa tas. Di situ. Gue bawa tas, isinya apa? Kalau ditanya isinya apa, ya gue siapin foto gue lagi manggung ukuran A3, gede-gede gitu. Karena kakaknya Michael 4, gue bikin 4, gue tulis terima kasih setelah menjadi mentor gue selama ini gitu. Jadi berarti kayak pemain bola ketemu pemain bola, tukeran kan. Merchandise, tukeran kaos, buka kaos gitu. Kalau gue enggak, gue kasih dia itu, habis itu gue kasih lihat nih piagam komunitas nih, dibaca mereka, wah bagus nih, ditandatanganin, disahkan gitu kan. Ya udah itu kebanggaan gue. Ibaratnya kalau ditanya tentang Michael Jackson, achievement gue paling tertinggi itu. Itu ya. Ya mau ketemu apa lagi? Udah ketemu keluarga, mau ketemu siapa lagi? Dengan keluarga. Udah cukup bagi gue, udah cukup. Itu artinya gini. Ternyata Fadly juga bukan jago cari duit, ya kan? Ya. Sebagai seorang impersonator, ya kan? Tapi ada satu kebanggaan yang mungkin nggak bisa disebut sebagai goals, karena tadi kalau dengerin cerita Fadly, semua dengan tiba-tiba sebuah miracle aja datangnya. Ya, diundang ke Istana Negara oleh Presiden SBY, juga menjadi dutanya impersonator Michael Jackson Indonesia, ya kan? Ya kan? Jadi seperti itulah kurang lebih Fadly mengurai kehidupannya, ya kan, karirnya sebagai seorang impersonator dengan koleksi karya dan prestasi. Tuh, ya kan. Nah, sekarang yang terakhir, saya pengen tanya jumlah koleksi. Mungkin ada memorabilia, ya kan, semua yang berbau Michael Jackson totally berapa banyak, Fat? Berapa ya? Sama termasuk yang hancur? Ya, emang ada yang hancur? Yang hancur hampir 3.000-an. Hampir 3.000-an? Kan waktu itu sempat bikin list. Terus yang sisa sekarang mungkin sekitar 1.200-an item kayaknya kalau dihitung totally. Itu. Yang paling favorit apa, Fat? Di antara semua? Di antara semua.
paling terfavorit karena susah dapatnya atau bagaimana nih? Susah dapatnya dan mungkin yang paling sering dipakai sama Michael Jackson atau yang paling jarang dipakai Michael Jackson saat itu. Umpamanya apa? Patung kakinya dia yang to stand tuh juga itu susah dapetinnya di Jepang. Oh di Jepang itu adanya. Itu juga miracle juga karena ada nomor serinya kan. Nomor serinya itu terakhir kali dapat nomor seri 4. Ya bukan cocok logi, sebenarnya bukan teori cocok logi, cuman limited edition. Banget. Oke. Itu kan sempat menjual motor Kawasaki saya, Pak, untuk dapetin gitu? itu. Iya. Gila. Nah, jadi nomor serinya patung itu sama kan nomor seri nomor 4 dapatnya, yang dapat 4, cetakan keempat maksudnya. Nah, kebetulan bulan lahir Fadly kan April kan 4. Ya mungkin emang udah destiny-nya jatuhnya ke kita tuh. Bukan cocok logi teori, tapi terserah kembali ke mau Pingers, mau percaya mau enggak itu dapatnya itu. Ya kan? Terus kalau sayang kayak tadi Piagam juga susah dapetinnya. Nah, Fat, ini kalau mau tahu Pingers ya, kalau pengen tahu, saya juga pengen tahu sih. Namanya kita nguping kan, di ending tuh harus ada yang bikin telinga kita tuh tersengat gitu. Gue pengen tanya, mudah-mudahan dia mau ngaku sih. Dia mau ngaku, terserah. Dia bilang apa, berapa, bagaimana, terserah. Apa tuh? Kalau dirupiahkan, 4.000 itu berapa ember itu? Waduh. Ya kan, mau duit kertas, mau duit logam tuh berapa banyak? Campur paku payung. Paku payung ya kan. Berapa nampan lah itu kalau ditumpuk ya kan. Nah ini, sebelum gue jawab itu, gue punya apa? Bukan filosofi sih, kalimat sebenarnya lebih tepatnya buat ngupingers juga semua dimanapun berada, yang suka koleksi, terutama kolektor. Hukum yang nggak bisa dilanggar sebagai kolektor itu adalah setiap kolektor itu jangan pernah menengok ke belakang. Itu kalimatnya. Maksudnya gimana, Dufan? Seorang kolektor itu tidak akan pernah menengok ke belakang. Karena ketika dia nengok ke belakang, dia akan kaget. Wah, segini banyak ya ternyata yang gue udah beli ya. Jadi seorang kolektor itu jangan pernah memikirkan nominal. Dan mereka kata bukan kita memaksakan kehendak, gua harus beli ini, enggak. Sesuai kemampuan aja, tapi jangan pernah terlalu aduh ini gue beli segini. Ini 200.000, yang itu 1 juta. Ini jangan begitu, karena lu akan sakit hati. Sakit hati ntar akan jadi feedbacknya jadi kurang bagus buat kedepannya gitu kan. Nah kalau tadi ditanya pertanyaannya Bang Kiki, ini berapa nih banyaknya gini. Ya kalau secara nominal mungkin. Okay. Ya gue tidak menyebut secara angka, tapi gue menyebut secara global aja. Mungkin pada saat itu gini, achievement goals yang gue dapat sekarang menyebabkan Fadly Jackson yang seperti ini bisa ada di sini juga sekarang. Tapi kalau nggak ada Fadly Jackson yang sekarang, nggak ada koleksi gue, mungkin sekarang gue sudah bisa hidup dengan adanya seorang pasangan gue, dengan anak gue punya rumah yang layak ditempati, gue punya kendaraan yang pokoknya udah hidup berkecukupan. Nah itu kira-kira nominal harga barang yang gue tadi bertanya. Ya, artinya itu. Apalah arti sebuah angka berbanding jauh dengan bagaimana kamu berjuang untuk mendapatkan itu. Dan melawan keluarga juga awalnya. Melawan keluarga juga, ya kan? Perjuangan banget. Jadi kalau kita nyimak seorang, sebenarnya saya juga tadi mau nanya, rupiahnya udah berapa banyak tabungan dia dari menjadi seorang impersonator gitu. Tapi gue yakin tadi aja dia nggak mau jawab, apalagi yang itu barusan. Karena itu dapur banget ya kan. Tapi gini, kita gue ngobrol dengan Fadly itu sedikit banyak menginspirasi Anda semua sebenarnya, bagi Anda yang sangat minat, tertarik, berkreasi, mengkreasikan diri, mengkaryakan diri, atau membuat sebuah kreativitas positif dan energik menjadi seorang impersonator. Barusan Fadly itu ngasih rumusan-rumusannya seperti apa dan harus bagaimana, terutama down to earth juga. Harus juga jangan asal gebok aja gitu loh, ya kan? Artinya bukan berarti Fadly mengajarkan kita harus mendewakan, harus mengagungkan, enggak juga begitu gitu loh, ya kan? Tapi memahami itu jauh lebih sulit ketimbang kita sekedar menyimak. Ya saya tahu. Kalau bicara soal tahu aja mudah gitu. Tapi memahami apa yang kita tahu itu kan tidak mudah, ya kan? Oke, Ngupingers, gue rasa cukup bedah dengan Fadly yang sebenarnya temanya mengupas tentang impersonator Michael Jackson Indonesia gitu loh. Tadi Fadly udah kasih garis besar, ngejawabnya seperti apa. Enak, gue rindu. Suatu hari gue pengen ngobrol lagi sama dia di episode mendatang. Ngomongin film ya kan? Ngomongin film nanti kalau bioskop udah buka, saya pengen ngobrol banyak soal film sama Fadly. Ya kan? Oke, Ngupingers, demikian episode perjumpaan saya, ya kan, kali ini dengan Anda semua, juga dengan sahabat saya, Fadly Jackson, ya kan.
kita akan ketemu lagi di episode-episode yang lebih segar, episode-episode baru, anyar dengan bintang tamu yang juga serba baru, ya kan, juga serba kreatif dan selalu punya varian, ya kan, dalam mengumbar tema, ya kan. Kita lihat lagi, kita simak lagi nanti di episode mendatang, masih tetap di podcast Nguping, buatan, bikinan Zone Mer Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.